Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarakatan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Baik saudara-saudaraku, ya sengaja kami membuka dengan mengucapkan Pancasila ya. Mungkin kita semua sudah lupa ya. Ya, mudah-mudahan kalaupun lupa tetapi perilaku kita ya telah selalu bisa melaksanakan apa yang diinginkan dari dasar negara kita itu ya. Hari ini tanggal 1 Oktober ya, yang kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, dan peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini memang tidak bisa kita lepaskan dari peristiwa 30 September tahun 1965 yang kita kenal sebagai G30S PKI, gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Dan nampaknya memang terakhir-terakhir ini peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini agak sedikit kurang khusuk gitu ya, kalau dalam bahasanya kurang serius gitu ya. Tentu saja karena banyak hal ya, terutama dalam konteks G30 SPKI-nya ya, karena rupanya kajian ya, pelajaran sejarah tentang G30 SPKI ini juga makin kurang diajarkan, makin kurang dijadikan renungan untuk anak-anak kita, untuk remaja kita ya, sehingga jangan-jangan mereka juga sudah melupakan sejarah kelam itu ya. Dan terakhir ini banyak sekali juga protes dari para keluarga yang meninggal pada peristiwa itu ya, karena merasa banyak hal yang menurut mereka tidak adil gitu ya, atau kurang adil gitu ya. Jadi saya kira sejarah ini memang harus diluruskan betul ya, dan tentu saja jangan kemudian juga ditenggelamkan gitu ya. Jadi jangan sampai kita seakan-akan itu tidak ada ya, seakan-akan itu sesuatu yang ya sudah kita lupakan sajalah gitu ya, karena ternyata semuanya semuanya akan terkait gitu ya. Dan lebih dari itu ya, kalau kita mencoba melihat sila-sila di dalam Pancasila ya, beberapa waktu yang lalu ya, mahasiswa Universitas Airlangga itu ya, kemudian melihat paradok-paradok itu ya di sila pertama, itu terutama dalam konteks intoleransi ya. Sila kedua itu berkenaan dengan pelecehan seksual gitu ya, yang masih banyak terjadi. Dan sila ketiga
ini juga berkenaan dengan kasus-kasus kasus-kasus yang sangat mencederai persatuan kita gitu ya, karena kita banyak sekali terbelah dan tidak cukup ruang-ruang kita untuk bertemu di antara kelompok-kelompok yang berbeda-beda gitu ya. Jadi terkadang tidak sengaja tidak dipertemukan gitu ya. Kemudian di sila yang keempat ya, walaupun orang mengatakan ya kita masih bisa berbicara ya, saya juga masih bisa berbicara di podcast ini gitu ya, tetapi tetap dirasakan sekarang ini jauh berbeda kebebasan berbicara kita gitu ya. Jadi baik ya di podcast ya, baik juga di banyak tempat lah ya, di kampus, di lembaga-lembaga pendidikan ya, di masyarakat gitu ya. Jadi tentu saja kita memang tidak bisa membandingkan era Soeharto dengan era kekinian ya, sudah pasti berbeda ya, tetapi ya setidak-tidaknya kita membandingkan di era SBY dengan era sekarang ini gitu ya. Itu kebebasan berpendapat itu memang menjadi lebih sangat terbatas gitu ya. Kemudian di sila kelima ya, keadilan sosial gitu ya. Terakhir kita dihadapkan dengan kasus Rempang yang terjadi, ini sangat mengoyak juga persatuan ya, persatuan Indonesia, dan tentu saja ini sumbernya tentu saja adalah aspek keadilan ya. Jadi masih banyak PR ya. Jadi saya kira bagaimana tidak cukup kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tetapi kita tidak bisa menyelesaikan dengan baik persoalan-persoalan tadi yang kita sebutkan, yang saya mengutip saja dari mahasiswa dari Universitas Airlangga di Surabaya. Mudah-mudahan kita punya kesadaran baru ya, dengan Hari Kesaktian Pancasila ini, untuk kembali lagi kita melihat sila-sila di dalam Pancasila, merenungkan kembali ya, kemudian juga bagaimana kita mensosialisasikan kepada para anak-anak kita dan remaja kita, supaya apa yang sudah menjadi keputusan para pendiri bangsa bahwa kita negara dengan berdasarkan Pancasila ini bisa terus terjaga ya, karena saya kira semua agama tidak akan bertentangan ya, dan memang sudah dirancang dari awal bahwa Pancasila adalah sebuah dasar yang mengakomodir seluruh agama, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai musyawarah ya, nilai-nilai keadilan. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual.